Local value. Oke, local value-nya ini jangan lupa dikasih tanda ini ya, tanda apa? Dolar absolut 2. Jadi kita ini sudah. Kita mau bikin laporan seperti ini ya, laporan kita kopikan ini aja. Copy apa? Judulnya, kolomnya supaya bisa sama. Nomor invoice-nya kita mau bikin pakai apa nih? Kita mau bikin pakai apa namanya? Pivot table ya. Bener nggak, Mas Rifki? Satu Rifki, satu lagi siapa ya yang kelas sebelah? Kelas sebelah lagi. Mas Akbal ya? Akbal ada nggak Akbal? Kayaknya tak cek kemarin yang nilainya. Nggak ada ya Akbal ya? Daniel Pak Bagus. Ada. Daniel. Suaranya ini ya. Sinyal saya apa ya? Suara Chris yang memang putus-putus, Pak. Oh. Kirain suara saya Enggak, Pak. pakai kuota bonus ini. Oke. Nggak ada ya berarti si siapa? Iya, nggak ada. Oke, kita lanjut ya. Kita berarti pakai pivot table yang ini ya. Atau kita kembali dulu, kita pivot table-nya, insert pivot table dari data invoice. Data invoice ini. Data invoice ini kita ke laporan A. Nomor invoice dulu. Row pertama. Kemudian kode pelanggan di row kedua. Oh, sorry. Di ya ke apa row kedua ya. Nanti kita geser ke apa? Geser kayak yang tadi itu ya. Oh, jangan kode pelanggan, sorry. Yang tadi sudah kita masukkan nama pelanggan. Tinggal kita nanti geser pakai yang tadi report layout-nya ya. Kemudian produk A. Produknya kita geser ya. Jadi kolom ya, supaya bisa kelihatan produk A, produk B, produk C, produk G. Jadikan kolom. Value-nya adalah si produk tadi. Jadi apa namanya? Jadikan sum ya. Oh, sorry, ini apa sih? Benar kan ya? Saya salah. Takutnya saya salah. Total penjualan, total kuantitasnya kita value di sini. Salah ya. Jadi ininya nggak masuk di sini. Oh, sorry. Kita masukkan dulu di sini. Salah tadi ya value-nya. Jadi nama pelanggan, kemudian produknya sebagai ini, sama kolomnya si penjualannya. Kan sum ya. Kita mau hitung count ya. Benar nggak teman-teman? Jangan-jangan salah saya. Ada yang bisa bantu? Hah? Value-nya itu kuantitas mungkin, Pak. Value-nya. Ya, maksudnya kuantitas itu yang bukan total penjualan, Pak, namun kuantitas. Oh ya, sorry. Bukan total penjualan karena dia nilai ya. Sorry. Terima kasih Mbak. Siapa ini? Aduh, saya. Oke. Iya. Sudah masuk, tinggal kita ganti layout-nya ya. Layout-nya di mana tadi?
layoutnya, report layoutnya si tabular ya. Gini ya, terus kita gantikan subtotalnya kita hilangkan ya. Kira-kira seperti itu ya. Kalau mau disamakan kita tinggal apa? Tinggal kita berarti kita kurang ke atas ya. Apa-apa deh, sama aja lah ya. Kita geser ke sebelah nggak mau ya. Gimana, ada kesulitan? Report layoutnya sudah bisa dihapus ya? Supaya bisa seimbang ya. Kemudian kita mau apa nih? Kita mau uji selisihnya ya. Kira-kira benar nggak? Kita uji aja nggak apa-apa. Kita ganti minus. Jangan pakai ini ya. Nanti kadang jangan pakai panah ya. Kalau panah nanti dia menghitung nilai pivotnya ya, bukan nilai selnya. Lebih baik pakai diarahkan pakai selnya. Jadi di sini produk AA, produk A4 berarti kita L4 ya. Dan di sini nggak mau ke saya lebih baik pakai nama selnya supaya bisa lebih pasti. Selisih ya. DD berarti kali hitung aja. Kita harus tarik ya, karena dia bentuknya bukan range stabil ya. Jadi kita harus drag ke bawah. Enak pakai mouse nih. Oke, di sini ada selisihnya berapa, nanti coba kita hitung. Maksudnya kita cari, bisa kita cari di mana selisihnya. Di PT mana, produk apa. Oke, kira-kira seperti itu ya, laporan A ya. Ada pertanyaan? Untuk yang reporting layoutnya bisa ya, kalian ya, desain di sini ya. Supaya bisa terlihat dia jadikan tabular, karena kalau nanti ke bawah dia jadinya nggak kelihatan ininya ke kanannya. Pak, mau naik Pak? Ya, boleh. Tadi untuk hitung selisihnya gimana Pak supaya langsung tabelnya menghitung selisih tadi Pak? Oh, ini ya. Iya Saya Pak. tadi pakai rumus yang ini, rumus biasa sih. C4 dikurangi L4. Karena tadi kalau kita misalnya di sini kita taruhkan selnya di sini, nanti dia perhitungannya takutnya nggak bisa copy ke bawah. Karena dia mengunci data yang di sini. Seperti itu. Saya biasanya kan menghitungnya pakai nomor selnya ya. Sel berapa, nomor berapa. Oh, oke. Supaya bisa di-copy ke bawahnya. Sama ke sebelah kanannya, ke bawahnya. Tadi kan kita sudah tarik, jadi bisa copy ke bawahnya. Kira-kira seperti itu. Mas siapa? Mas Amarga atau Mas Sandro? Saya menghafalkan suara. Sandro Gansus. Oke. Sampai sini? Oke, lanjut. Bisa dilanjut? Halo, bisa ya? Bisa, Pak. Oke. Terus kemudian laporan penjualan per pelanggan. Nah, kita pakai apa? Pivot lagi ya. Kita pakai pivot aja atau kita mau coba pakai sum if? Pakai sum if aja ya, bisa ya barangkali ya. Sum if. Oh, sorry. Kita kopikan data pelanggannya dulu. Seperti ini, sama. Atau kita ambil dari data pelanggan di sini juga bisa ya, sama aja ya. Supaya bisa lebih pasti, kita ambil dari sini aja nggak apa-apa. Laporan B, kemudian total penjualannya adalah kita pakai rumus sum if ya. Kita kopikan dulu judulnya. Nanti masalah kerapian kalian bisa ini ya, bisa atur sendiri. Kita pakai sum if ya, coba ya. Kita uji pakai sum if.
sum if di sini pakai D, range-nya dulu, range-nya kita ambil dari data invoice. Range-nya adalah di sini, nama pelanggannya. Kemudian apa namanya? Kriterianya adalah si nama pelanggan itu sendiri di kolom D4. Kemudian sum range-nya kita pakai total penjualan ya. Data invoice, total penjualan di F. Kita tutup. Oke, kita sudah dapat hasilnya. Tinggal kita lakukan auto sum. Jawabannya gimana? Kita hitung ya. Minus. Jadi ada perhitungan yang ada perhitungan yang terbalik ya, beberapa ya. Nama-nama PT-nya ya, nama pelanggannya terbalik-balik. Perhitungannya mungkin dia salah posisi atau bagaimana, tapi untuk jumlahnya kan sama ya. Jadi ada apa namanya, terbalik di LL, MM gitu, AA ke BP. Kira-kira seperti itu ya. Nanti kalian bisa menjelaskan sendiri ya. Maksudnya kalau kayak kemarin saya yang ingat kuis yang saya pertama itu memang saya mintakan simpulan kalian ya. Apa analisa kalian terkait ke apa namanya, data BPJS itu ya, pembayaran di kelas 3 ya. Karena kelas 3 yang paling banyak menyerap dana BPJS-nya. Sampai di sini ada kendala? Aman ya? Aman, Pak. Aman, Pak. Aman. Saya nggak perlu tanya Rizky ya. Rifki ya. Rifki aman terus kayaknya. Kenapa, Pak? Rifki aman kan? Aman. Oke, kita lanjut ya. Di laporan C kita minta apa? Laporan penjualan per produk. Kita produk ya. Produknya kita copy dari harga ya, sama aja ya. Kita untuk lebih pastinya kita laporkan harga. Kita mau pakai apa nih? Consolidate boleh kali ya. Kita coba consolidate ya. Mau apa enggak ya? Kita coba-coba saja. Kita dari sini. Ini kebetulan ABCD di urutannya tepat ya. Kita mau consolidate dari sini. Kita dari sini aja deh. Coba di sini. Data, consolidate. Ambil referensinya dari, jangan ambil dari sini. Dari data invoice. Dari C ya. C2. Dari C2 ke kanan ke bawah. Kemudian top row-nya. Tinggal nanti kita ambil data yang kita perlu saja ya. Mungkin ada yang bisa total penjualan, jadi kuantitasnya kita hilangkan saja. Ini karena sama, saya hapus ya. Saya hapuskan saja karena yang dibutuhkan hanya penjualan, total penjualan saja. Oke, kita cek apa namanya, selisihnya. Oke, sebelumnya kita pakai AutoSum ya. Untuk penjualannya ternyata di sini beda ya. Padahal di laporan B total penjualannya kan harusnya sama ya. Dengan total penjualan ini kita menggunakan if ya. Kita menggunakan sum if, nilainya sekian. Ketika menggunakan consolidate nilainya juga sama, cuma di sini laporan penjualannya mereka yang berbeda. Selisihnya ada sendiri di sini, di produk BB 8 juta dan di produk EE 300 juta. Jadi bisa kita menguji dua kali sekaligus ya. Maksudnya untuk nilai total penjualan kita bisa uji dengan sum if dengan consolidate yang ini ya, produk ya. Bisa juga nama pelanggan juga bisa. Tergantung tadi kita apa namanya? Kita menguji 3 simulasi sejajar ini menggunakan ini ya, satu kali
rumus saja, maaf, 1 kali pengujian ya, yang ini menggunakan pivot table, yang ini menggunakan sum if, yang di sini menggunakan consolidate. Kira-kira seperti itu, ada kendala? Aman ya? Aman, Pak, izin Pak. bertanya, Pak. Ya. Mohon maaf, Pak, sebelumnya, Pak. Tadi itu yang di laporan A itu, Pak, cara untuk lihat selisihnya gimana, Pak? Gimana Mas Arka ya? Yang di kolom Yang di laporan A. Membandingkan laporan A, selisih. Membandingkan selisih tadi, Pak. ini ya. Cari Jadi selisihnya. kita cari selisih ya. Saya belum tulis judulnya. Selisih laporan penjualan. Jadi kita tadi yang ditanyain Mas siapa tadi ya? Pak Sandra. Kita menggunakan rumus sederhana aja, mengurangi atau menghitung selisih dari hasil pelaporan audit di sini per produk ya, dimulai produk AA di pelanggan yang pertama KK invoice nomor 1 C4 di sini ya, C4 dikurangi dengan yang di sini hasil pivot table-nya di L. Jadi saya menggunakannya menggunakan kode sel ya, karena tadi kalau ke sini kadang apa namanya di sini nanti nggak bisa di copy. Kita geser ke kanan. Nah, akhirnya penjumlahannya beda hasilnya. Karena dia mengurangi ada yang tanda absolut di sini ya. Jadi itu nanti nggak bisa di copy, hasilnya akan berbeda atau salah. Jadi kita menggunakannya tadi C4 dikurangi L4. Mas Arga gimana? Ada kendala? Oh, siap-siap, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Oke. Sampai sini A, B, C aman ya? Kita lanjut Aman, ke Aman, ya. Pak. Kita lanjut ke apa? Bagian 4 ya. Bagian 4 saya buka sebentar. Bagian 4. Ini soal apa ya? Diasumsikan saudara melakukan audit atas transaksi penjualan PT berdamai dengan Corona. Untuk itu telah mengimpor data pada si tabel ref sebagai berikut. Oke. Dengan VLOOKUP, isilah kolom-kolom yang kosong pada master invoice serta pada tabel rincian invoice. Jawaban dituliskan pada kolom-kolom yang telah diberi nomor tersebut. Oh begitu. Oke. Saya bukan pura-pura belum ngerjain ya. Saya memang belum ngerjain yang ini. Oke, kita yang pertama ya. Yang pertama adalah kita melakukan VLOOKUP ya. Kalau begini udah kelihatan lah ya kalian apa yang harus dilakukan ketika ada file yang kosong, ada sel yang kosong, apa dibutuhkan, tinggal kita melihat tabel referensinya apa saja. Jadi kita di sini akan menggunakan nama pelanggan sebagai lookup value-nya ya dari tabel yang referensi tabel pelanggan di sini. Jadi yang pertama kita akan menggunakan, kita ganti saja ya, mulai dari awal ya, kita jangan dari 3 ya, kita dari awal aja, kita sekaligus menguji apakah hasilnya keluar jalan Sri Gunting 39. Oke, kemudian kita VLOOKUP biasa. VLOOKUP biasa, kita pakai ini sebagai lookup value-nya, menggunakan tabelnya adalah dari sini, cukup dari sini aja nggak apa-apa ya. Oke, sampai ke bawah. Jangan lupa dikasih tanda dolar ya, absolut. Saya kemarin cari-cari namanya apa itu, kemarin dikasih Pak Ben. Dikasih tugas Pak Ben untuk mencari namanya, tapi saya baca beberapa literatur ya tanda absolut itu aja. Atau ada punya nama yang lebih tepat apa ya? Oh, ternyata sama ya jawabannya Sri Gunting ya. Kemudian Creo 3 karena ini tidak bisa di copy ke bawah ya. Karena
karena ketahan ini ya, ketahan yang ada sel yang kedua. Kalau sel yang kedua tadi nggak ada, mungkin kita bisa ke bawah. Langsung ke bawah coba ya. Nah, bisa ke bawah langsung. Kemudian yang kedua, jumlah bayar dari detail invoice. Berarti kita mau membandingkan antara jumlah bayar yang di sini dengan jumlah bayar yang kita hitung berdasarkan VLOOKUP ya. VLOOKUP dengan nomor invoice ya. Karena jumlah bayarnya dari detail invoice, jadi kita akan menggunakan VLOOKUP seperti biasa. Nomor bukti sebagai lookup value-nya, dan tabel referensinya kita lihat di sini ada ini enggak ya? Di sini sorry, tadi di rincian invoice-nya ya. Atau kita sini dulu ya. Nanti berarti ini harus 2 kali ya, 2 kali kerja ya. Maksudnya menunggu hasil ini selesai ya. Apa-apa wis. Rincian invoice di sini kita ke bawah, kanan, bawah, kemudian tabel ininya berapa? Tabel apa? Kolomnya berapa? Kita kolom ke jumlah bayarnya ada di 1, 2, sorry nggak kelihatan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ya. Invoice ya. 11. Kemudian nilai ininya false. Oke, sudah kelihatan karena nomor 1 ini ada, jadi bisa langsung ke detect. Sementara untuk yang lain belum ada ya, karena baru di nomor 1 dia terhitung di rincian invoice yang pertama. Nah, berarti kita sudah mengcopy tadi 1, 2, 3 ya. Sorry, 1, 2 ya. 1, 2, tinggal yang ketiga, sesuai atau tidak sesuai. Jadi kita jumlah bayarnya tidak sesuai atau tidak sesuai ya. Jadi ini nanti kita rincian invoice yang di sini, ini kan baru masuk ke 1 ya. Karena ini ada dua nilai invoice ya. Jadi 1 invoice ada berapa barang begitu ya. Jadi 1 invoice berapa barang, nah itu kita belum bisa menyatakan sesuai atau tidak sesuai. Jadi kita menggunakan apa ya? If aja ya. If aja barangkali ya. Atau kita menggunakan true atau false bisa sih, cuma nanti kita mengkonversi kata-katanya itu aja. If, jadi jika jumlah bayar yang di sini sama dengan yang di sini, G5 sama dengan H5, maka jika dia benar, dia akan memunculkan kata teks ya, sesuai. Memunculkan sesuai. Sementara kalau dia salah, maka kita akan mendapatkan kata-kata tidak sesuai. Saya udah pernah ngajarin if belum ya? Udah ya? Kayaknya udah deh awal-awalnya. Sudah, Pak. Ya, Pak. Iya, dan kira-kira seperti itu, tinggal dikopikan ke bawah. Nanti hasilnya ini menunggu dari perhitungan si rincian invoice yang di sini ya. Nah, di sini kita perlu apa? Kita perlu membuat VLOOKUP lagi ya. VLOOKUP lagi terkait dengan nilai, ada harga box, diskonnya berapa, diskon maksimalnya berapa tadi ya. Nanti kita coba cek satu persatu dari nilai invoice itu. Jadi kita di sini akan menggunakan sama ya, VLOOKUP ya. VLOOKUP berdasarkan nomor bukti ini, menggunakan tabel master invoice ya. Menggunakan ini, kemudian ke kanan, ke kiri, cukup ya kayaknya ya. Karena nanti yang dipakai juga. Lookup value-nya kita lupa. Lookup value-nya adalah B2 ya. B5. B5.
master invoice-nya sebagai tabel yang akan dijadikan referensi. Kolomnya adalah 2 tadi ya, setelah nomor ada tanggal. Kemudian kita menggunakan 0 atau false. Kita kopikan ke bawah. Nah, ini otomatis mengcopy ya. Jadi satu invoice ada berapa jenis jenis barangnya ya. Jadi transaksinya sekali tapi jenis barangnya ada berapa. Oke, kita kasih ke atas lagi supaya nggak mengganggu pandangannya. Sampai di sini paham ya? Kalau VLOOKUP kayaknya udah pada jago deh. Tadi tabel array-nya. Ya. Tabel array-nya jadi yang apa tanggal? Tanggal ini tabel array-nya kita ambil dari master invoice ya. Kalau C aja berarti. Iya. Maaf putus-putus. Mas Ramadan. Berarti Pak ya? Boleh sampai terakhir. Kalau ini tanggal cukup 2 aja nggak apa-apa. Yang penting ini sebagai yang pertama, terus kemudian ke kanannya terserah kita. Kalau tadi saya pakai sampai ke kanan ya, tapi yang dipakai cuma 2 tok. Maaf ini yang tadi saya contohkan. Ini kan saya pakai B sampai I ya. Padahal B sampai C aja udah cukup. Bisa sudah bisa menghasilkan nilai yang paling benar. B sampai C. Hasilnya sama karena kita hanya membutuhkan kolom kedua ya. Jadi cukup 2 kolom aja sebagai tabel array-nya, bisa begitu. Saya taruh begini aja ya supaya saya bisa dengar siapa yang bicara ya. Biar sok kenal aja saya. Aduh, malah Coba. Nah, tak kenal maka tak cita nanti kalau udah kenal ya. Awas lagi kalau satu kantor, aduh bahaya. Bisa rusak reputasi saya nanti. Oke, terus yang kedua harga per box ya. Harga per box ini kita menggunakan tabel referensinya apa sih? Tabel barang ya. Tabel barang berdasarkan nama. Jadi di rincian invoice ini kita harga per box menggunakan tabel barang ini ya. Apa namanya? Tabel sebagai tabel array-nya ya. Oke, kita mulai dari sini sama seperti tadi ya. VLOOKUP sampai jenuh ya, mungkin kalian baca VLOOKUP ini. Oke. Tabel array-nya kita ambil dari sini. Kita ambil dari sini nggak apa-apa ya, sampai terakhir. Jangan lupa dikasih tanda absolut supaya dia nggak lari-lari. Kemudian tabel keberapa tadi? 2 ya. Oh sorry, ketiga kali ya. Keempat berarti. Silakan diurutkan saja. Nah, keempat berarti ke belakang. Nah, sudah kelihatan nilai brutonya ini sudah otomatis ya. Kemudian kita mengambil persentase diskon ya. Persentase diskon. Nah, persentase diskon ini kita lihat dari sama tadi ya, dari nama barangnya ya. Diskonnya di sini ya. Jadi kita bisa kopikan rumus yang di sini. Rumus yang di sini kita kopikan di sini. Di sini kita ganti dengan 5 apa 6 ya? 5 ya. Betul ya. Nanti kita kopikan ke bawah. Diskonnya otomatis ya, karena dia melakukan perhitungan sendiri. Netonya, kemudian PPN. Tapi tadi saya agak apa ya? Agak ini dengan apa ya? Ada tadi maksimal diskon ya di sini ya. Diskon maksimal ini saya belum tahu ininya. Penggunanya di mana. Tapi kalau melihat harga ininya bisa ini. Nggak perlu pakai kriteria itu. Kemudian yang PPN kita pakai ini ya, tabel referensinya sama ya. Jika iya maka dia kena PPN. Jika tidak maka dia
0 ya. Jadi kita mau hitung kapan dia kalau saya sih bisa memakai 2 kali ya. Maksudnya 2 kali rumus. Yang pertama sama dengan if ya. Oh, sorry. Jadi gimana ya? Pakai VLOOKUP, tapi ketika dia hasilnya Y, pakai VLOOKUP, jadi if ketika dia pakai VLOOKUP, hasil VLOOKUP itu adalah, bentar ya. Kita mau copy ininya dulu, teks ininya dulu. Nama barangnya yang akan kita berikan nilai lookup-nya. Jadi begini. Ini hasil ke 6 ya. Izin Pak, sore kurang terdengar Pak. Oke, sorry. Mic-nya turun. Saya ngetik pakai 2 tangan jadi mic-nya turun. Sebentar saya ganjel dulu. Oke. Kita pakai lookup value ya di sini ya. Ini kan hasilnya ya. Jadi kita pakai if di sini. Kita coba pakai rumus if. Jika rumus VLOOKUP itu menghasilkan teks berisi Y, maka nilai neto ini berarti di C dikalikan 110 ya. Dikalikan 110 PPN jadi 10% ya. C kali 10%. Jika tidak, maka dia 0 ya. Benar nggak ya? Kita coba. Salah ya. C-nya dikalikan 10%. Mohon izin Pak. Ya. Suaranya. Aduh iya, sorry Mbak. Makasih. Udah ya. Ya saya pegang. Saya kalau ngetik pakai 2 tangan. Begini coba. Jadi saya coba pakai rumus if. Belum bisa ya. Karena dia nggak tahu ini bentuknya teks atau apa ya. Coba kita pakai VLOOKUP dulu deh. Kita pakai VLOOKUP-nya dulu, hasilnya apa. Benar ya? Iya. Nilai PPN-nya ya. Berarti nilai PPN itu sama dengan ada yang bisa bantu? Tadi mungkin J-nya J5, Pak. J5 ya. Tadi saya salah ya. Coba ya, saya ulangi ya. Berarti if VLOOKUP ini hasilnya adalah sama dengan Y. Benar ya? Sama dengan Y. Maka J5 ya, dikalikan 10% begitu ya. Lalu nilainya 0. Kalau tidak nilainya 0 ya. Oh iya, betul. Makasih Mas. Siapa tadi? Koreksinya. Halo, Mas siapa tadi? Mas Adon. Hah? Adon kali ya tadi. Ramadan Pak Ramadan. Oh, Mas Ramadan. Oh iya, makasih koreksinya Mas Ramadan. Nah, ini enak nih. Oke. Kita kopikan ke bawah ya. Kira-kira seperti ini. Jadi nilai invoice yang di sini sudah masuk ya. 2 ya. 1 invoice kan ada 2 barang. Nah, kita cek tinggal di Aku capek. di sini. Mungkin bisa membantu. Bisa. Salah ya. Oh. Kita nggak bisa menggunakan VLOOKUP ya. Tapi kita menggunakan apa kalau bukan VLOOKUP di sini sebenarnya ada yang bisa bantu? Sum if ya. Coba ya. Sum if ini range-nya adalah di sini.
Di sini range-nya kita pakai kriteria yang ini. Ya kan ya. 5 bersama sum range-nya ada di yang invoice ini ya. Coba kita cek dulu. Oke, gitu ya. Tadi yang nomor 2 kita salah ya. Saya salah ya. Saya menggunakan VLOOKUP ya. Tapi padahal satu invoice itu ada beberapa nilai dari masing-masing barang. Jadi kita harus menggunakan rumus sum if ya. Lalu kita kopikan di bawah. Pak mau nanya Pak, Ya, boleh. Mas gimana? siapa? Adon. Ramadan. Oh, Ramadan Selapa lah. Saya jadi. Oke, Kalau lanjut. Pak, apa kalau ada angka 23 itu kalau kan saya nggak bisa nge-drag ke bawah itu gimana Pak? Kalau Nah, gini ya, kalau bisa diangkat ke langsung atas. nge-drag. Karena tadi di sini ada yang isi, jadi kita hapus dulu yang tadi. Karena begini, tadi kan ada 2 yang isi kan, yang ini dihapus dulu yang bawahnya. Ini hasil yang kita pertama, yang bawahnya dihapus dulu, baru kita drag ke bawah. Karena kalau ada di sini ada isinya, dia hanya bisa drag sampai sini doang. Coba dites lagi tadi hasilnya. Tapi itu udah kelamaan ya, kita udah lewat ya tadi ya. Ya Pak, makasih Pak. Ya, kira-kira seperti itu Mas Adon atau Adan? Adon. 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 Ramadan ya. Oke. Sampai sini ada kendala? Izin bertanya, Pak. Ya, Mas. Ya, Mas Ian. Mau nanya yang diskon maksimal itu nggak digunakan ya, Pak? Nah, itu dia. Tadi saya juga diskon maksimal itu apakah dia bisa digunakan sebagai di sini karena kita dimintakan mengisi yang ada nilai ininya ya. Ada tanda apa? Nomornya ini ya. Karena di sini nggak ada namanya. Saya juga makanya tadi saya sempat sampaikan. Saya juga belum tahu ini maksudnya di sini apa gitu ya. Untuk diskon maksimal di sini. Atau ada sebenarnya itu soal yang lain lagi atau bagaimana. Tapi kalau dari hasil yang kita kita diminta soal kan tadi di sini tanggal ini diskon kan diskon persentase ya, bukan diskon nilai rupiah ya. Jadi diskon di sini sudah dihitung secara rumusnya sudah masuk dari rumus soal itu. Tadi sudah saya sampaikan Mas Ian. Makanya saya baca tadi soal juga agak bingung ya karena saya belum mengerjakan ini tadi karena itu saya baca soalnya kok ada yang miss, maksudnya sayang ada informasi yang nggak kepakai, padahal itu bagus kalau misalnya ini dipakai ya diskon maksimal. Nanti kita pakai rumus if tadi, if if di sini lebih besar daripada 200.000 tadi misalnya ya kita pakai 200.000 tadi. Tapi kalau misalnya if misalnya dia lebih rendah nilai false-nya ya nilai sebesar diskon 2% tadi. Kira-kira seperti itu nanti aplikasinya lah Mas Ian. Baik, terima kasih Pak. Ya, oke. Mohon maaf Pak. Ya, Mbak Indah. Ini Pak, boleh minta tolong ini nggak dikopasin rumus yang PPN tadi Pak? PPN. Ya yang kolom PPN tadi ya rincian invoice Oh Pak. iya, sorry. Kita pakai rumus if ya yang tadi Mas. Iya. Koreksi ya. Iya. Saya kopikan ke chat. Makasih ya. Pak. Oke. Ya. Coba dites lagi. Mbak Indah, barangkali dites dulu. Baik sudah Pak, terima kasih Pak. Oke. Kita sudah di bagian 4 ya. Sudah ya, kita save ya. Kita lanjut ke bagian 5 ya. Bagian 5 ini apa? Soal query. Kayaknya kita belum masuk query kan? Di pertemuan ke-9 ya kita ya. Halo? Iya, belum, Pak. Iya, Ya. Pak. Kita di pertemuan ke-9 nanti ya. Skip aja, Pak. Nggak apa-apa. Iya. Karena kemarin sudah diinfokan ya dari Pak Bin ya. Untuk yang masuk itu apa aja. Sudah di-forward-kan ya. Kisi-kisi ya. Bukan kisi-kisi sih. Query tidak masuk ya Pak?
query nggak? Karena di pertemuan 9 kalau nggak salah ya. Oke, Pak. Saya juga belum siapkan ini materi import data. Nah, ini import data kita diminta apa sih? Imporlah bagian 6 import data teks dan sekarang perbaiki hasil mengenai sehingga data menjadi sebagai berikut. Oke. Muncul produk. Produk. Oh, ke samping ya. Saya kira ada 2 ini. Oke. Kemudian soal B, imporlah bagian B. Kita satu-satu dulu ya, soal A ya. Soal A bagian 6A, imporlah import data. Jadi kita buka file baru ya berarti ya. Kita buka file baru. Kita seperti biasa ya, kita bisa insert data, kita bisa get data di sini dari teks. Aduh, Excel saya sudah mulai menumpuk. Kemudian kita masukkan di bagian 6 pakai 6 ya. Kalau dari sini saya kayaknya oke-oke aja ya. Karena biasanya kalau di Excel yang lama itu bisa kelihatan step by step-nya. Kalau di sini saya cukup langsung load datanya aja ya. Load datanya diminta apa? Oh kan dia sudah jadi tabel sendiri nih. Kita coba diminta ini apa ya? Diminta teksnya apa? Perbaiki hasil mengumpulkan data sehingga berikut. Oh, kita hapus ya. Atau mungkin ada yang dihapus kali ya. Di pemesanan. Di pemesanan. Di pemesanan. Nah, ini tanggal pemesanan juga. Ini yang penting nih. Bisa digantikan ke ini dulu ya. Tanggal ya. Sandingkan aja kali ya. Nah, ini kita ganti dengan Permisi Pak Ade. iya. Mic-nya. Iya. Siap. Nah, kita ubah dari sini, kita ubah berdasarkan yang diminta ya, format selnya ya. Tanggal pesanannya berupa tanggal, bulan, dan tahun. Tanggal, bulan, dan tahun. Berarti kita masuk apa? Indonesia kah? Indonesia, tanggal, bulan, dan tahun ya. Oke. Kira-kira seperti itu diperbaiki. Nama pelanggannya di mana? Claire. Ya, nanti ini bisa lah ya. Kalian tinggal di copy cell ya. Copy kolom ya. Ke bawah ya. Tinggal di cut. Kita pindah yang mana, yang di depan. Tapi ingat nanti format tanggal misalnya di sini ada tanggal pengiriman ya. Pengiriman ini beda tanggalnya. Jadi nanti tinggal diganti sesuai dengan ininya. Nah, tanggal pengiriman tinggal diganti tadi di home, pilihan di format
numberingnya ya di sini ya. Tinggal tanggal disesuaikan dengan ini apa sih? General ya. Kita coba custom deh. Bisa nggak custom? Saya lupa. Nah, gini. Hasilnya apa? Datang, panjang bisa nggak ya? Coba ini kalau ini hasilnya apa? Oh, dia hasilnya begini aja. Kalau tadi kita diminta apa? 11 November gitu ya. Tanggal, bulan, dan tahun. Di mana itu ya? Tanggal, bulan, dan tahun. Begini saya sini ya. Karena di pilihan di sini tidak ada ya. Tidak ada pilihan untuk yang tanggal ini ya. Apa tanggal, strip, bulan, tahun, tapi dengan format sepertinya format bahasa Indonesia ya. November, Juninya pakai I. Ya kan, Juninya pakai I. Kalau Juni pakai E kan baru format di lainnya. Nanti kita coba customnya di sini. Ada kayak di sini saya cari nggak ada ya. Atau ada yang bisa nemu? Karena di sini kayaknya teks deh ya. Kita coba kita ulang lagi dari awal. Ini sudah kita coba ulang ya. Dari sini kita ulang. Kita menggunakan tanggal ini. Tapi yang di sini formatnya apa ya? Formatnya kayaknya teks ya di sini ya. Iya, formatnya teks kayaknya nih. Coba saya lihat dulu untuk lebih jelasnya. Iya, dia formatnya di sini tadi umum ya. Jadi nanti kita harus perbaiki ya. Kalau tadi saya nggak bisa perbaiki karena sudah di transform ya ke sini. Kalau kalian tadi pas load data yang pertama ada pilihan ini enggak? Terus kita coba sekali lagi ya. Saya belum bisa melihat di sini. Kita cek dulu. Tanggal di sini. Ini tanggal ini apa? Limitnya sudah benar. Intinya kalian harus memperbaiki ya. Kalau ini bisa number kan dia bisa langsung diganti dengan tanggal ya. Kalau ini kayaknya teks deh. Atau ada format yang lain. Untuk yang itu saya menyerah dulu ya. Saya menyerah dulu kalau ini. Saya belum bisa ganti tanggalnya. Nanti coba kita lihat setelah ini. Kira-kira itu yang 6A ya. Nanti kalian tinggal perbaiki ya apa susunannya sesuai dengan soal yang diminta. Urut-urutannya, warnanya, sampai dengan format ininya ya. Diskon, misalnya diskon dia harus pakai 0,00, dia harus pakai di sini ya. Diskon ini dia harus pakai, nah di sini harus kita pakai ya dicari persen begini. 0,0 ditambahkan koma di belakang koma. Ini misalnya kita jadikan apa namanya? Rupiah semua kah atau apa tergantung dari permintaan soalnya. Oh dia nggak minta pakai currency ya. Kita cukup pakai ini saja. Nggak perlu ya. Nggak perlu pakai simbol mata uang. Oh ini salah lagi. Jadi ini nanti diganti ya. Kayak rumus, pakai rumus ini aja. Rumus
replace saja ya. Misalnya rp titik spasi, kita ganti sama seperti itu. Kalau begitu ini juga bisa dong harusnya. Tapi nggak tahu ya. Coba kita kalau ganti ini menjadi ini, apakah dia bisa ganti? Bisa ganti nggak ya? Tuh, ya. Bisa. Bisa sih, harus kalian harus replace satu per satu per bulan. Bulan November jadi 11 misalnya ya. Tapi nanti bisa rancu antara tanggal dengan bulannya kayak dulu Mbak Hana ya. Karena dia membaca bulan dahulu padahal dia harusnya tanggal. Tapi kira-kira seperti itu ya. Nanti kalau perbaikan datanya kalian lihat formatnya seperti apa, warnanya sama susunannya. Nanti misalnya ada yang digeser ke sini dari belakang tadi nama Clary ya, nama pelanggan ditaruh di depan sini, misalnya tinggal kalian pindah-pindah aja. Oke, sampai sini 6A ada masalah? Ya, Izin bertanya, Pak. Ya, Mas Ian ya. Ya, tadi itu yang tanda negatif itu apakah perlu diganti tanda kurung, Pak? Oh ya bisa. Tadi ya, sesuai tadi ya. Diminta di ini ya. Oh iya, ini. Nanti bisa diedit di number ya, format number ya. Coba ya. Tadi yang diminta yang ini ya, misalnya yang di sini ya. Kita edit menggunakan currency ya. Oh, bukan. Pakai apa ya kita ya? Number ya. Tapi bukan pakai number, saya ingat. Custom itu kita pakai apa ya? Yang bisa bantu? Di mana ya? Saya negatif numbernya di sini harusnya dia bisa pilihannya ada. Apakah kita pakai negara? Di kalian ada pilihan ini enggak? Accounting tadi yang negatif numbernya ada yang pilihan ini enggak? Ada pilihan. Di tempat saya tidak ada, Pak. Tidak ada ya? Seperti itu Sama juga. ya? Sama ya? Coba saya cari ya. Tapi yang jelas apa namanya soal peminta soal itu tadi dilihat ya, kayak tadi Mas Ian teliti ya. Apa namanya kalau yang minus dia harus jadi dalam kurung misalnya. Itu perlu kita apa namanya perlu kita lihat ya. Karena sebenarnya ini harusnya di perhitungannya, di perhitungan ininya ya. Terus ada pengurangnya. Oke Mas Ian, nanti jadi PR lagi Mas Ian. Jadi saya udah dapat 2 PR dari Mas Ian nih. Terima kasih, Pak. Ya, jadi udah dapat 2 PR dari Mas Ian. Yang pertama hyperlink, yang kedua ini ya. Karena kalau di Excel yang dulu kayaknya saya ada pilihan untuk tanda kurung itu. Jadi keluar dari nilai 0 atau nilai negatif dia langsung ada pilihan enggak, bukan yang merah malah tadi merah ya. Kira-kira seperti itu ya 6A ya. Kemudian 6B oke ya, diokein dulu ya 6A ya. Waktunya tinggal setengah jam lagi saya harus ya harus ke terminal, harus ke pool bis dulu. Importlah
file bagian 6B ke dalam skop Excel. Bagian 6B, data WP, pastikan kolom menulis selalu dalam format teks sehingga memungkinkan 0 menjadi digit pertama. NPWP selalu berjumlah 15 digit, 2 digit bagaimana kode 1. Oh inilah ya. Jika kata menggunakan setelah mengisi kota, lakukan prosedur berikut. Tujuan bukan data WP bola data WP kode WP menjadi kode KPP untuk pengajian data WP dengan jumlah dikit bisa formulir oke, kita coba satu persatu ya. Yang 6A dulu ya. Sorry, 6B yang data WP sama data KPP ya. Itu masih pakai yang file yang tadi ya. Nggak apa-apa ya. Kita di sini data teks atau CSV, data WP dulu. Ini nih. Data WP. Kalau kalian pilihannya ada yang begini nggak sih? Atau ada yang lama ya? Kalau yang lama dia bisa melihat atau mengganti masing-masing kolom di sini ya. Di kolom di sini dia bisa diganti, misalnya mau jadi teks dia jadikan teks begitu. Terus yang di sini dijadikan misalnya ada yang format number, ada yang number gitu ya. Karena di file Excel yang dulu kayaknya ada saya. Iya, Kan Pak, di ada sini. format file yang lama, Excel lama. Iya, kalau Excel yang lama itu ada. Jadi bisa kelihatan kita per lajurnya ya, per kolom itu kita bisa kita bisa lakukan ini kan jadinya dia yang 000 ini dia nggak jadi ini. Sebentar ya, saya cek dulu. Ada yang bisa bantu? Ini kira-kira apa yang salah ya? Harusnya ini kan bentuknya seperti ini keluarnya. Tapi karena harus di-enter satu persatu. Kan tidak mungkin ya. Kita coba format dulu deh. Ulang itu. Masa harus di-enter satu persatu? Sepertinya tidak ya. Sorry. Kalau kalian tampilannya gimana? Sama dengan saya atau bisa dirinci nilainya atau juga sama saya dia menghitung berapa pangkat? Saya sama kayak punya Pak. Sama ya? Diganti itunya aja Pak, apa namanya? Diganti jadi number teksnya. Kalau teksnya jadi number. Tapi di itu dulu semua di. Oh kayak tadi di blog ya. Ya. Soalnya tadi saya membacanya di soal itu pastikan dia apa tadi ya? Yang tadi ya. Jadi Mbak sama Mbak Sarah atau Mbak siapa tadi? Halo. Farah Pak. Oh Mbak Farah. Saya suaranya kalau cewek itu ya nggak bisa dibedain ya. Atau Mas Sandro lah. Saya Pak. Bisa kelihatan. Kalau cewek agak susah ya. Nah ini. Kalau MPWP dan kode KPP selalu dalam format teks sehingga mungkin-mungkinkan 0 menjadi ganti pertama. Nah ini yang jadi saya jadi rujukan ya. Jadi bahwasanya yang nilai itu jadi teks atau kita bisa dari number kalau kita convert ke teks lagi apakah dia bisa balik ke teks lagi enggak ya gitu ya. Coba ya kita ganti ke teks lagi. Dia bisa tetap lagi dia balik. Tidak seperti yang saya inginkan. Tidak seperti yang saya inginkan ya. Tadi Mbak Farah ya. Makasih Mbak Farah koreksinya. Jadi untuk tadi sih di soal dibilangnya begitu. Pastikan dia menjadi teks ya. Karena takutnya di depan itu ada 0. Karena kalau dia tidak format sebagai number nanti yang 0-nya otomatis hilang.
begitu ya. Tapi sementara untuk melihat 15 digit ini kita apa namanya? Maaf, Pakai Pak. ya, Mbak. Ya, halo, Mbak Tasya. Kalau di data awalnya itu semua nomor NPWP-nya itu ada nolnya, Pak. Ada nolnya kan? Nah, itu dia. Karena dia Iya. di pas waktu kita import data ya tadi ya, kita ulangi lagi ya, coba ya. Coba kita buka pakai teks CSV-nya ya. Coba kita buka pakai ininya dulu. Dia maunya keluarnya apa? Sama aja ya. Iya ya. Sini jadi berapa digit ya? 1, 2, 3, 4. Iya, harusnya 15 ya. Ini cuma 14 ya. 2, 3, iya. Terus 14 ya. Itu jadi masalah juga ya. Apa ya solusinya ya? Kira-kira apa solusinya teman-teman? Solusinya jangan sampai keluar ada soal keluar gini ya. Diimpor aja, Pak. Diimpor dari awal. Diimpor dari awal bisa ya. Coba ya. Kayaknya tadi saya nggak mau ya. Karena dari awal tadi saya ambilnya begini ya. Ini di sini nggak kelihatan bahwa tadi Mbak Tasya bilang 0 ya, ada 0 di depannya. Di sini nggak kelihatan. Oke lah ya. Nanti kita coba cari solusinya ya. Kita nggak bisa ngikutin yang tadi ya. Sorry. Kita jangan merubah data yang ini. Tadi ya. Terus kita diminta apa lagi yang setelah import dua-duanya? Kita coba skip dulu ya, teman-teman ya. Ya ini yang tadi bilang kolom NPWP dan KDP selalu dalam format teks sehingga memungkinkan 0 menjadi digit pertama. NPWP selalu berjumlah 15 di 2 digit pertama, klasifikasi. Ini kan harusnya kode 01 sampai 09 ya. Mungkin kalian yang di KPP kemarin PKL KTTA mungkin sudah paham ya. Kira-kira seperti itu ya. Nanti coba. Ya, Mas Rifki. Nah, ini nih. Jadi waktu ngimport tadi itu Pak. Maaf ya Pak berisik Pak. Iya, nggak apa-apa. Mungkin bisa diulangi Pak waktu ngimport. Soalnya saya udah bener ini. Bisa, udah bener, bisa. Oke, saya coba ulangi lagi ya. Di sini ya. Coba file atau file dari ini ya. Dari saya ambil import dari sini nggak mau ya. Di sini saya keluarnya begini ya Mas Rifki. Oh, kok polanya beda ya Pak saya Pak? Coba Mas Rifki di share bisa nggak? Sebentar, oke Pak. Kelihatan nggak Pak? Kelihatan nggak teman-teman? Kelihatan Pak. Oke. Kelihatan. Nah kita ekspor ya. Konteks. Jadi aku munculnya kayak gini. Jadi kita nentuin ini kan ada titik 2 ya. Berarti yang jadi delimiternya titik koma. Jadi kita pilih sini kita ganti titik koma biar gak keganti ini semua. Ini semua biar keganti.
terus di next. Nah yang ini itu diganti teks. Terus tinggal finish. Gitu. Kecepatan nggak sih? Ribet ya, Pak? Enggak. Pak Ade mana Pak Ade? Sorry saya di mute soalnya. Sorry. Iya betul Rifki, cuma pilihan di saya itu nggak mau keluar import text wizard itu yang kita bisa milih per lajur kolom yang tadi saya sempat jelaskan di awal itu. Di Excel saya nggak mau keluar. Itu kayaknya itu gara-gara Excel-nya yang 2019 ya Pak? Iya. Soalnya saya juga seperti itu. Sama kan? Iya. Cuma Pak kalau setahu saya itu. Oh iya, sorry bisa. Gini teman-teman. Sorry saya baru ingat. Saya ulangi ya. Coba saya ulangi ya. Boleh Pak. Iya Saya ulangi. Iya Pak. Coba saya ulangi ya. Mas Rifki, thank you Mas Rifki. Jadi saya ulangi ya. Jangan langsung di load datanya ya. Saya lupa. Jangan langsung di load datanya. Kita ke ini kita ke transform data dulu ya. Karena tadi pilihan Mas Rifki kan sudah ada kelihatan import text wizard-nya. Kita lihat di sininya. Sorry saya baru ingat. Di sininya kita lihat di sini tipe datanya apa. Sini kan jadi number ya. Kita ganti teks. Replace ya. Ya nanti akan keluar di sini tadi ya nomor 0 di depan koma ya. Coba yang Excel-nya sama kayak saya, boleh dicoba begini. Sebelum di load datanya kita transform dulu. Kalau sudah, baru nanti coba di close dan load datanya ya. Nah, jadi keluarnya sudah bisa ada muncul angka 0 di depan koma ya. Di depan koma. 0 di awal number ya. Kira-kira seperti itu yang punya Excel tadi sama kayak saya, Mbak. Siapa tadi? Mbak Tasya? Sama ya kayak saya. Atau Mbak Tasya udah bisa duluan ya? Halo? Halo? Sama Pak. Udah bisa. Ya. Udah bisa ya? Gitu ya? Sorry ya, tadi saya kelewat satu. Udah bisa, Pak. Ya. Saya kelewat satu step ya. Kira-kira seperti itu ya untuk transform datanya ya. Jadi pastikan bahwa NPWP sama tadi kode apa yang diminta tadi. Kode KPP, NPWP selalu dalam format teks. Nah, kode KPP-nya kita juga cek ya. Kita coba yang kedua kita cek lagi seperti tadi. Kita insert atau data get data from text, kode KPP-nya kita ulangi tadi seperti tadi, bahwasannya kode KPP pun kita harus transform sebagai teks ya. Kita harus transform data dulu ya, supaya dia tidak mengganti nilai di kolomnya ya di sini. Nah di sini kita jangan jadi whole number ya, kita ganti teks aja. Oke, replace current. Oke. Karena ada 0 di depan koma ya. Di depan digit ya. Digit pertama bisa 0. Kira-kira seperti itu ya. Sorry ya, baru ketemu ya. Jadi ada 0 di depan ini. Ada lagi? Selanjutnya kita diminta apa nih? Pastikan. Sorry ya. Sudah data WP, kode KPP, output pengujian. Loh, kita nggak ada ya output pengujian ya. 3B, sorry. Output pengujian kita nggak ada ya. File ini nggak ada ya. Atau di kalian ada? Nggak ada juga, Pak. Nggak ada juga, ada ya. Pak. Gini. Kita coba yang ini aja dulu ya.
insert kolom jumlah digit pada data WP, insert kolom dengan nama jumlah digit, isi dengan formula untuk menghitung jumlah digit. Nah, formula untuk menghitung jumlah digit ya di bagian 6, di bagian data WP ya. Insert di sini ya. Rumusnya apa ya untuk menghitung digit angka ya, digit teks ya? Pakai len, Pak. Len ya. Saya cuma 14 ya. Kalian sama juga? Atau ada yang beda? Masih kan? Itu di depannya ada. Itu belum ada nolnya, Pak, yang itu. Oh, sorry. 15 ya? 15 ya, bener ya. Sorry. Ini yang data yang kedua ya, sorry. Nah, kita pakai len untuk ngitung berapanya. Oke. Cocok semua ya? Cocok, Pak. Ya, cocok. Siap. Oke. Dengan simpulan uji 1, isi di formula ini sebenarnya volumenya akan muncul sesuai. Jadi seperti tadi ya, kita pakai if ya. Bisa kita if-nya di mana? Bisa if di sini atau kita bisa insert lagi. Istilahnya begini sama dengan if. Bisa kita pakai ini ya. Di sini kalau saya sih biasanya 2 kali ya. Len di sini sama dengan 15, maka sesuai sorry. WP sama dengan 15. Benar ya. Sama dengan 15, maka sesuai ya. Dan maka tidak sesuai. Kalau tidak sesuai jumlah 15. Kira-kira seperti itu ya rumusnya. Kalau menghitung langsung ya, pakai len ya. Saya kopikan ke gitu ya. Nah, ada lagi? Ada kesulitan di rumus ini? Nggak ada ya? Yang kedua, uji kesesuaian klasifikasi WP. Kode salah 1, badan, jika WP pribadi 07, 08, atau 09. Klasifikasi BWP. Jadi kita masuk di tadi ya, di 6 tadi ya. Halo, saya masih terdengarkan ya? Masih, Pak. Oh, saya kira sudah ngantuk semua nih. Enggak, Pak. Aman, Pak. Oke, kalau nggak jelas atau hilang suara, bilang ya. Soalnya sinyal saya agak jelek ini. Walaupun udah pakai Telkomsel kayaknya agak jelek. Klasifikasi NPWP ya tadi ya. Jadi misalnya gimana tadi soalnya? Misalnya jika digit pertama kolom NPWP berisi 01, 02, atau 03, maka muncul WP pribadi. Jika 2 digit pertama dari kolom WP 07, 08, 09, maka dia 1, 2, 3 itu WP badan, WP pribadi itu 07, 08 ya. Kira-kira kita pakai apa nih? Pakai if kepanjangan enggak? Ada yang bisa kasih solusi yang nanti ya, nanti ya.
Ada yang bisa kasih rumus yang lebih cepat? Halo? Tidak. Belum ada? Belum, Pak. Belum ada ya. Jadi kita pakai left dulu ya. Kalau saya pakai left dulu ya, 2 kali ya. Left di sini 2. Oh, F2. Iya. Tunggu ya, bentar ya. Sebentar ya, anak saya minta kertas. Iya, Pak. Aman, Pak. Aman ya. Jadi begini, Meet ya. Kalau saya sih pakai Meet aja ya kali ya, coba ya. Pakai Meet, NPWP, teksnya, start number-nya, 2 ya. Number charge-nya sekitar 1 ya. Coba ya, kita hasilnya berapa? Saya pakai angka, kita ngambil angka ininya ya. Oke, kita ngambil angka yang di tengah ya. Kita ambil angka yang di tengah, baris kedua, mulai digit kedua, tapi kita cuma ambil 1 aja. Jadi kita ambil di sini, nanti kita bisa pakai 1 kali if aja. If hasil meet ini dia lebih dari kurang dari 4 ya. Kurang dari berapa? NPWP kalian ada yang paham nggak batasnya? Misalnya tadi ya, di batas 6 deh ya. Lebih dari 6, maka dia apa? Kayak lebih dari 6, 0789 tadi apa ya? WP ya? WP pribadi ya? Iya, Pak, WP pribadi. Maka kalau di atas, di bawah itu, maka WP badan ya. Bener ya? Salah ya? Kebalik ya? Rumusnya ya? Yang lebih dari 6, maka WP pribadi. Tapi kok jawabannya saya salah? Apakah dia karena dia teks ya, bukan number ya? Coba ya. Dia hasilnya nanti pribadi semua. Karena dia menganggapnya dia bukan sebagai number, tapi dia sebagai teks. Oke, saya salah. Jadi kayaknya harus pakai if. Namanya kasih ini. Kasih apa? Petik 2, Pak. Petik 2 ya, coba ya. Apa dia bisa ya? Oke, siap. Makasih Mas. Siapa? Dodon. Aduh. Nah ini ternyata Ramadan ini menggantikan Rifki nih. Udah ya, begini ya. Wah, thank you koreksinya Mas Ramadan. Iya, jadi kita menggunakan teks si kedua, digit kedua NPWP ya. Karena digit awalnya 0 semua, jadi kita cukup pakai 0, kita pakai digit kedua ya. Kecuali nanti kalau digitnya harus 2, nah itu kita bisa pakai ya rumus if atau ya tadi rumus teksnya tadi. Kira-kira seperti itu ya. Ada masalah? Ada masalah, saya kopikan ya. Walaupun nanti saya share juga ininya. Saya share juga ini ya, apa namanya, filenya. Kira-kira seperti ini. Sampai di sini sudah ada?
Oh, kita klasifikasi yang tadi sama ini. Jadi nanti kita kalau yang depannya PT itu sama dengan badan, depannya BP itu pribadi. Itu bisa ya nanti ya dibikin EV ya. Lokasi pajak-pajak, EV lookup-nya. Oh ini ada contoh formatnya begini. Oh dibikin begini ya. Oke nanti bisa kalian ini ya, bisa kalian atur ya untuk apa namanya uji kesesuaian ini ya. Saya rasa gampang lah kalau sudah bisa tahu alurnya kayak tadi. Ini kan misalnya sudah tahu 0102 nanti ini pakai if aja juga bisa. Ya Mas Adon ya. Halo. Iya Pak. Ya, nanti kita bisa pakai if aja ya, rumus if aja ya. Sama yang ini pun juga begitu ya. Nah kalau ini bisa pakai apa? VLOOKUP ya, karena dia ngambil data kode KPP dari data WP dan kode KPP yang di sini ya. Tadi kita sudah impor ya. Nah nanti kita impor pakai apa namanya? Pakai KPP yang di sini. Karena kode KPP kan itu ada di NPWP ya. Di digit keberapa nanti kita bisa pakai mid yang tadi. Mid pada berapa? Tadi sudah saya contohkan midnya ya di sini ya. Kita ambil apa tadi? Kita ambil digit keberapa, kita mau ambil digit mulai dari digit keberapa, kita mau ambil berapa. Nah, itu nanti kita ambil dari NPWP tadi ya. Kira-kira seperti itu dulu ya. Saya mohon maaf nih tidak bisa selesai sampai semaksimalnya saya kayaknya sampai jam ini aja ya karena ada keperluan saya untuk hari besok ya. Jadi mohon maaf Mas Daniel, Mas Abdul semuanya yang nggak bisa saya sebutin satu-satu ya. Baik Pak. Ya, makasih Terima Pak kasih banyak, waktunya. Makasih Pak. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih Pak. Ya nanti kalau masih ada Makasih Ya, Pak. Pak. Makasih Pak. Ya siap. Nanti kalau kita masih ada kesulitan boleh japri ya. Besok kayaknya saya malam masih bisa bantu lah besok malam. Kan ujian hari Rabu kan ya tanggal 2 Iya ya? Pak. Rabu pagi Pak. Tapi saya nggak boleh bantu ya. Iya Pak. Nanti bahaya jadi joki nanti bahaya. Kayaknya bisa ya. Soalnya saya kemarin coba akses soalnya juga kayaknya email saya nggak terdaftar ya. Mungkin nanti saya bisa minta tolong ya. Oh karena nanti dikirimnya ke Pak Ben ya, ke dosen masing-masing ya. Nanti gampang lah. Nanti saya minta dari Pak Ben. Iya Pak. Kira-kira seperti itu ya, Mas Daniel, Mas Chris, saya ada 28 orang di sini, 27 orang di luar saya. Saya terima kasih banyak waktunya, kalian udah mau belajar sama saya. Ya semoga setelah meet saya masih bisa inilah. Kalian masih mau belajar sama saya. Kan saya pasti mau Pak. Mau dong Pak. Saya dievaluasi kan nggak tahu nanti ini setelah meet ini apa Pak Ben masih sama saya atau Pak Ben punya anggota yang lain saya nggak tahu ya. Maksudnya saya berusaha sih ya memberikan yang terbaik lah untuk adik-adik Pengennya saya. Bapak. Alah. Yang penting itu. Tapi itu apa namanya ya, kalian kalau bisa ya bilang aja ya, maksudnya bilang baik-baik ya dari Pak Ben ya, Pak apa namanya porsi untuk prakteknya kita mau diperbanyak tapi ya dengan bahasa yang halus ya gimana ya. Iya. Nanti lah kita Kayaknya coba susah ya. deh Pak. Kalau bukan Bapak Pak. Iya, Bapak Pak. bantu deh Pak. Iya, Saya awalnya nggak ini ya, maksudnya nanti gimana ya. Nanti saya coba bantu deh. Karena memang sebenarnya saya paham tujuannya Pak Ben itu baik. Cuma ya itu kadang kan kita juga asik kalau menjelaskan terus asik. Jadi kita terbuai ya. Nggak ingat waktu ya. Maksudnya bukan nggak ingat waktu apa. Terlalu enak lah enjoy. Iya, Jadi nanti saya coba bantu sekiranya saya juga belum lihat yang setelah midterm ini porsinya bagaimana. Kalau prakteknya hanya sedikit-sedikit ya nanti kita coba atur lah ya. Yang penting kalian paham
bisa kerjain dan nanti bisa dipakai buat kerja. Itu aja sih pesan saya. Jadi sampai jam 25.09 ini saya terima kasih banyak kalian udah mau join, Mas Daniel, Mas Kris, terima kasih sudah memfasilitasi ya, Mas Ramdan. Saya doakan sukses ujiannya. Nanti kalau ada apa-apa silahkan kontak saya. Nomor WA-nya sudah beredaran di kalian, ada di Mas Kris, ada di Mas Daniel. Silahkan hubungi saya kalau ada masalah apa-apa, silahkan hubungi saya. Kemungkinan saya bantu koreksi ya, tapi nggak tahu juga nanti apa koreksinya antar dosen, saya juga nggak tahu ya. Kalau mungkin bantu nilai, Pak. Ya saya bantu, paling bisa upah ngetik ya, saya ya kasih upah ngetik ya, bukan upah nulis ya. Proporsi nilai tapi besar aktivitas, Pak. Nah itu dia. 50% ya, Pak. Saya juga nggak tahu nanti apa ada kuis ini, ada apa namanya, ada perbaikan atau apa nanti di midterm yang kedua, karena saya nggak enak juga kalau lihat nilai yang kemarin kok lumayan agak ya, ada yang jelek ya, maksudnya sayang kalau di bawah angka, di bawah 50, di bawah 60 itu sayang. Ya kira-kira seperti itulah ya Mas Daniel. Siapa? Istirahat dulu kalian, besok nggak usah banyak ini belajar lagi. Saya kira sudah cukup lah dari kita dari sore sampai malam ini. Kalau saya sih ya itu ingat-ingat apa namanya, tanda teks ya, tanda kutip sama apa, tanda dolar itu untuk perumusan. Ya moga sukses, nggak ada kendala, laptop kalian aman. Amin, Pak. Ya begitulah. Dan doakan saya juga masih dipertahankan ya. Pak. Amin, Pak. Pengennya gitu, Pak. Takutnya saya dievaluasi kan, waduh, bahaya ini gara-gara nilai UTS kalian jelek, waduh, ini kayaknya asistennya yang nggak bener. Oke ya gitu ya, teman-teman ya. Makasih banyak waktunya ya, Pak. Ya, makasih sudah banyak. menyempatkan buat mentirin kami, Pak. Siap. Terima kasih banyak, Pak. Makasih banyak, Pak. Ya, selamat istirahat ya. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Izin live ya. Ya, Pak. Ya, Pak. Mari, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak, Pak.